Halo semuanya, hari ini kita akan masuk ke materi yang namanya strategi dan perencanaan public relation yang pertama. Ini akan dibagi menjadi dua sesi di pertemuan selanjutnya. Oke, yang pertama yang harus kita pahami adalah apa sih yang dimaksud dengan pengertian strategi public relation. Jadi, Sandra Oliver dalam bukunya yang membahas mengenai strategi public relation menyatakan bahwa sebetulnya strategi ini lebih berfokus kepada bagaimana cara mencapai sebuah hasil akhir. Nah, untuk mencapai sebuah hasil akhir, artinya ada tahapan-tahapan atau ada cara-cara dan juga langkah-langkah yang dilakukan untuk bisa mencapai hasil akhir tersebut. Nah, ini caranya adalah dengan melakukan strategi. Nah, hasil akhir ini akan menyangkut tujuan dan sasaran organisasi. Nah, tujuannya apa? Contoh, misalnya kita berada di perusahaan makanan. Nah, perusahaan makanan ini fokusnya apa ya? Misalnya snack gitu ya, atau kue dan lain sebagainya. Sasarannya adalah bagaimana caranya supaya audiens atau publik itu mengetahui atau apa ya, lebih kepada aware tentang produknya, tahu tentang produknya. Kemudian juga yang kedua adalah bisa meningkatkan penjualan yang ada di perusahaan tersebut seperti itu. Nah, itu yang disebut dengan hasil akhirnya seperti apa. Kalau misalnya penjualannya bagus kan berarti strategi yang dilakukan juga bagus. Ada strategi yang luas untuk keseluruhan organisasi dan strategi kompetitif untuk masing-masing aktivitas. Nah, biasanya kalau misalnya untuk keseluruhan organisasi itu adalah goal besar dari perusahaan. Misalnya bukan dari kinerja public relation aja, tapi dari bidang-bidang yang lainnya. Sedangkan strategi kompetitif itu lebih kepada fokus di divisinya. Misal nih, divisi IT, dia pasti punya goal atau punya strategi gimana caranya supaya para pengunjung mau mengunjungi website perusahaannya. Beda dengan PR. Kalau PR nih bagaimana supaya konsumen itu makin menyukai produknya yang ada di perusahaan dan makin aware dan juga bagaimana meyakinkan para investor atau stakeholder internal supaya percaya bahwa perusahaan ini makin hari makin bagus kualitasnya. Nah, strategi fungsional ini mendorong secara langsung strategi kompetitif. Jadi, sadar atau tidak sadar, itu menuntut semua orang yang ada dalam organisasi tersebut atau dalam perusahaan tersebut untuk bisa kompetitif. Kompetitif di sini tentu saja kompetitif yang positif, bukan yang negatif. Yang positif ini seperti apa? Misalnya ya tadi untuk mendapatkan satu pencapaian-pencapaian yang dapat diraih oleh perusahaannya atau divisinya masing-masing. Next, ada proses perencanaan strategi public relation yang dijelaskan menjadi 4 poin. Satu adalah fact-finding, artinya kita menemukan fakta-fakta di lapangan. Yang kedua ada perencanaan. Yang ketiga ada communication, dan yang keempat adalah evaluation. Jadi kita harus tahu dulu nih fact-finding atau fakta di lapangannya seperti apa. Terus kita lakukan rencana. Setelah lakukan rencana, jalin komunikasi yang bagus dan yang selanjutnya tentu melakukan evaluasi. Nah, kita jelaskan dulu yang pertama mengenai fact finding ini. Fact finding ini adalah penyelidikan dan pemantauan untuk mencari data dan mengumpulkan fakta sebelum melakukan tindakan. Contoh, misalnya di perusahaan sedang mengalami yang namanya krisis gitu ya. Nah, krisis yang terjadi ini seperti apa? Misalnya krisis yang terjadi adalah krisis karena apa ya? Citra perusahaan mulai menurun karena terjadi berita palsu di luaran sana bahwa makanan yang ada dalam produk tersebut mengandung zat-zat berbahaya, misalnya zat pewarna yang berlebihan, kemudian ada boraks misalnya, atau misalnya formalin dan lain sebagainya. Nah, sebelum kita melakukan tindakan, perlu yang namanya dilakukan riset atau penyelidikan dulu. Dikumpulin dulu nih data-datanya, fakta-faktanya. Benar nggak ya apa hal-hal seperti ini? Ini juga dilakukan secara internal dan eksternal. Bisa jadi kan ada orang-orang atau organisasi atau apapun itu yang tidak suka terhadap perusahaan sehingga melakukan black campaign yang menghancurkan citra perusahaan. Setelah melakukan penyelidikan, setelah melakukan prariset,
langsung ke yang namanya proses analisis situasi. Nah, proses analisis situasi ini adalah dengan menganalisis secara rinci atas faktor internal dan eksternal dalam situasi masalahnya. Biasanya ini dilakukan dengan memberikan banyak informasi kepada praktisi-praktisi. Siapa nih praktisinya? Praktisinya tentu adalah humas gitu ya. Kalau misalnya di humas perusahaan tidak kompeten atau misalnya belum paham, bisa menggunakan konsultan public relation gitu ya, itu yang disebut dengan si praktisi itu sendiri, supaya dapat mengetahui nih kira-kira apa yang menjadi kekuatan perusahaan, apa yang menjadi kelemahan perusahaan, apa yang bisa diambil nih peluang dari kejadian yang terjadi, serta ancaman apa yang kemungkinan ke depan akan terjadi kembali. Five ending itu menggunakan rumus si SWOT itu sendiri. Strength, weakness, opportunity, dan juga threat, kayak gitu. Next, ada yang disebut dengan planning. Planning ini adalah rencana. Jadi, ketika kita sudah tahu nih apa yang terjadi di perusahaan, kendalanya seperti apa, maka yang perlu dilakukan adalah dengan melakukan perencanaan. Perencanaan ini tentu dengan membuat keputusan-keputusan strategi atas apa yang akan dilakukan dalam menanggapi dan mengantisipasi masalah yang ada. Jadi kalau misalnya kita sudah tahu nih, sebenarnya masalahnya itu akarnya dari mana ya? Apakah ini memang dari oknum atau memang ada kesalahan yang terjadi di perusahaan? Kalau misalnya seperti itu, maka yang perlu dilakukan adalah dengan melakukan rencana-rencana seperti apa yang perlu untuk membuat agar si perusahaan si perusahaan tahu langkah-langkah yang perlu yang perlu dilakukan, misalnya seperti itu. Nah, kemudian yang ketiga adalah dengan melakukan communication atau komunikasi. Nah, komunikasi ini seperti apa? Kita mengenal ada yang disebut dengan 7C, yaitu dalam public relation satu, kita harus humas itu harus memiliki kredibilitas yang bagus dalam melakukan komunikasi dengan pihak stakeholder internal maupun eksternal. Yang kedua, konteksnya harus jelas nih, konteks pembicaraannya kita membahas yang mana gitu ya. Kemudian setelah itu, selain konteks, ada isinya, kontennya itu seperti apa. Nah, konten ini juga perlu konten ini juga perlu disiasati gitu ya, maunya seperti apa. Kemudian baru setelah itu jelas. Nah, credibility tentu mengenai kredibilitas si humasnya. Konteksnya masalahnya apa nih? Apakah ini masalah yang bisa diselesaikan secara internal atau masalah yang harus diselesaikan secara eksternal? Kemudian yang ketiga adalah isinya. Isinya apa? Isinya tentu adalah pesan-pesan yang perlu disampaikan kepada audiens atau publiknya supaya bisa mengklarifikasi kondisi yang sebenarnya ini tidak terjadi gitu, atau misalnya sebenarnya ini sesuatu hal yang simpang siur, berita palsu yang harus yang harus diluruskan, misalnya seperti itu. Kemudian ada continuity dan konsisten, artinya kesinambungan dan konsisten. Nah, makanya kenapa dalam humas itu perlu dilakukan yang namanya press release dan konferensi pers. Kenapa? Supaya informasi yang diterima oleh publik itu tidak simpang siur dan juga konsisten jawabannya. Dan juga ketika PR sudah menjanjikan sesuatu kepada halayaknya, pastikan nih sesuatu yang dijanjikan itu bisa terus konsisten dilakukan supaya bisa mengembalikan kepercayaan publiknya gitu ya, supaya bisa mengembalikan kepercayaan publiknya, itu yang paling penting. Kemudian ada channel salurannya. Saluran ini maksudnya adalah media yang digunakan untuk melakukan komunikasi kepada publik kita, baik eksternal ataupun internal, perlu dipikirkan. Apakah menggunakan media audio, media visual, media cetak, atau media internet? Dipikirkan mana yang paling menguntungkan, yang paling cepat, kemudian juga yang menekan biaya publisitas seperti itu. Nah, kemudian juga capacity of audience itu artinya kira-kira nih kalau saya mau melakukan informasi komunikasi dengan audiens, kalau tatap muka kira-kira efektifnya berapa ya jumlahnya? Oh, kalau konferensi pers kayaknya cukup nih 1.000 orang atau 500 orang. Nah, ini juga perlu dipertimbangkan. Begitu juga kalau misalnya menggunakan channelnya adalah
media televisi gitu ya. Berapa banyak ya orang sekarang yang menonton televisi dan kira-kira kapasitas audiensnya ada berapa. Nah, ini juga perlu menjadi pertimbangan. Next, selanjutnya adalah evaluasi. Nah, evaluasi ini merupakan proses yang terus-menerus dan penting dilaksanakan. Kenapa dianggap penting dilaksanakan? Ini dapat dilakukan secara kontinu, hasil evaluasinya dan akan menjadi dasar. Jadi kalau misalnya apa ya dalam sebuah organisasi atau dalam sebuah perusahaan perlu yang namanya apa tuh ya monitoring dan evaluasi. Monitoring kita lakukan terus-menerus untuk mengetahui kira-kira proses pekerjaannya seperti apa. Evaluasi dilakukan adalah untuk bisa memperbaiki kesalahan-kesalahan eh, kerja atau kesalahan-kesalahan dalam melaksanakan program kerja yang dilakukan oleh humas atau divisi-divisi yang lain. Sehingga nanti kegiatannya akan jauh lebih bagus dan juga apa ya audiens jadi apa ya bukan audiens publik itu jadi percaya kembali dan trust kepada perusahaan seperti itu. Next, ada jenis-jenis strategi public relation. Nah, dalam jenis-jenis strategi public relation yang pertama adalah publikasi. Nah, publikasi ini seperti apa? Ini adalah cara PR dalam menyebarkan informasi, gagasan, ide kepada halayak. Misalnya, publikasi yang dilakukan itu kalau misalnya ada produk baru pasti bikin iklan. Kemudian pasang banner di mana-mana atau misalnya menggunakan sosial media kerjasama dengan platform-platform apa media misalnya kayak akun-akun yang jumlah followersnya udah cukup banyak untuk publikasi. Kemudian yang kedua dengan event. Nah, event ini biasanya dilakukan dengan yang namanya exhibition. Nah, exhibition itu ada di ini apa di mall-mall misalnya ya di apa sih bukan supermarket juga mall atau gedung-gedung atau wilayah-wilayah terbuka ya misalnya di lapang dan lain sebagainya. Event ini gunanya adalah untuk menyebarkan informasi kepada halayak kalau misalnya ada produk baru. Contoh, kalau misalnya kalian pergi ke mall ya pasti ada event misalnya pameran perumahan, kemudian misalnya pameran kendaraan atau pameran produk-produk lain. Nah, itu adalah gunanya untuk bisa menyebarkan informasi kepada halayak kalau ada produk baru. Seperti itu. Nah, yang ketiga adalah dengan news atau pesan, di mana informasi yang dikomunikasikan kepada halayak dapat disampaikan secara langsung maupun tidak langsung. Nah, pesan ini macam-macam gitu ya. Pesannya bisa pakai, sekarang kan sudah ada WhatsApp bisnis ya, bisa pakai WhatsApp bisnis, terus kita bisa nanya, pas nanya juga eh, AI yang jawab gitu, jadi kayak ada poin-poin yang dijawabnya. Kemudian selain itu, apalagi ya? Biasanya pesannya juga bisa menggunakan media cetak, iklan, dan lain sebagainya. Jadi pesan beritanya itu apa? Jadi cukup clear seperti itu. Next, selanjutnya adalah corporate identity. Nah, corporate identity itu disebut sebagai citra perusahaan. Nah, di mana citra perusahaan ini adalah cara pandang halayak kepada suatu perusahaan terhadap segala aktivitas usaha yang dilakukan. Jadi gimana nih caranya supaya perusahaan ini bisa menghasilkan citra yang positif, yang bagus, sehingga brand image-nya bisa terbentuk. Brand image ini akan berpengaruh kepada citra perusahaan. Semakin banyak penjualan dari produk yang dijual, semakin banyak minat pembeli dan semakin banyak apa ya pemasaran yang dilakukan melalui word of mouth, maka otomatis perusahaan itu makin besar. Contoh misalnya kayak produk Apple. Pernah nggak sih kita lihat iklan Apple di media? Kayaknya nggak pernah gitu ya. Tapi dia benar-benar membangun si produk ini tuh sangat-sangat high class. Kemudian juga bagaimana supaya si produk Apple ini atau perusahaan Apple ini menjadi positif di citra perusahaan. Padahal kalau misalnya kita lihat gitu ya, dari iPhone 14 ke iPhone 15 kan cuma sedikit aja yang ditambahkan fitur-fiturnya, tapi kan jadi terkesan mahal gitu. Karena kenapa? Dia sudah berhasil membangun brand image yang mana brand image itu akan membantu citra si perusahaan itu sendiri. Nah, kemudian juga ada community influence atau hubungan dengan halayak. Nah, hubungan dengan halayak ini tuh seperti apa? Hubungan dengan halayak ini adalah salah satunya
Misalnya dengan membangun relasi. Nah, membangun relasi ini seperti dengan stakeholder internal, stakeholder eksternal, kemudian juga dengan perusahaan-perusahaan sekitar. Nah, community involvement ini bisa juga dengan melakukan community involvement ini juga bisa menggunakan yang namanya apa ya? Media-media yang memang dilakukan untuk membangun misalnya dengan menjadi sponsorship bagi kegiatan sunatan massal atau misalnya acara 17-an yang ada di masyarakat sekitar. Nah, itu adalah community involvement dengan stakeholder yang ada di sekitarnya atau dengan media. Kerjasamanya tadi jadi sponsor gitu ya, jadi sponsor utama untuk satu kegiatan event. Kalau misalnya kalian di televisi tuh ada misalnya Piala Citra gitu. Piala Citra kan suka ada tuh sponsor yang paling gede misalnya Panasonic atau misalnya Sharp atau misalnya brand-brand yang lain. Nah, itu disebut sebagai community involvement. Jadi dilihat dulu nih untuk poin yang mananya, seperti itu. Nah, selanjutnya di sini ada yang disebut dengan lobbying and negotiation. Nah, teknik lobby dan negosiasi ini adalah sebuah rencana baik jangka panjang dan jangka pendek yang dibuat oleh VR dalam rangka penyusunan budget. Jadi PR itu harus bisa memikirkan kira-kira bagaimana ya caranya untuk bisa bernegosiasi dan melakukan lobbying supaya bisa melakukan yang namanya apa ya rencana atau strategi jangka panjang dan jangka pendek karena ini akan berpengaruh. Kalau misalnya jangka panjang keberhasilannya kan bisa diukur sampai 6 sampai 12 bulan ke depan. 6 sampai 12 bulan ke depan itu bukan berarti tidak ada biaya yang dikeluarkan. Itu ada biaya yang dikeluarkan dan itu harus dihitung dengan seksama. Gimana nih caranya kalau ternyata strategi di tengah-tengah itu tidak berhasil? Berarti kan budget harus dua kali lipat kan supaya jadi berhasil karena masih ada jangka panjang yang harus dicapai. Begitupun dengan jangka pendek. Misalnya kalau jangka pendek itu butuh apa ya, butuh biaya yang dikeluarkan sedikit atau lebih banyak. Nah, ini juga perlu jadi pertimbangan sedikit atau banyaknya. Nah, kemudian selanjutnya ada social responsibility atau corporate social responsibility yang biasa disebut dengan CSR. Kalau di Unicom yang expert di bidang CSR itu ada Ibu Desayu Eka Surya. Jadi nanti bisa ditanya lebih lengkap ya untuk CSR-nya. Nah, di sini merupakan wacana yang sedang mengemuka di dunia bisnis atau perusahaan. Artinya gimana? Artinya dalam bentuk social responsibility ini perusahaan itu pasti menyediakan dana untuk kegiatan sosial. Misalnya sekarang lagi rame tentang berbondong-bondong mengumpulkan donasi untuk Palestina atau Gaza gitu ya, Palestina di wilayah Gaza di wilayah Palestina, mohon maaf. Nah, jadi artinya gimana nih caranya supaya dengan kegiatan CSR ini dapat meningkatkan kepercayaan publik, kemudian juga selain kepercayaan publik juga lebih kepada tanggung jawab perusahaan terhadap publik gitu ya. Nah, biasanya suka ada nih zaman dulu kalau misalnya kalian beli satu Pepsodent gitu ya kalau nggak salah, kalian sudah menyumbang satu makan buat buka puasa anak yatim atau misalnya dulu tutup botol gitu ya, tutup botolnya Aqua. Kalau misalnya membeli Aqua satu botol tutup apa satu botol tutup Aqua itu, satu tutup botol Aqua itu bisa membantu memberikan 1 liter air di wilayah timur. Nah, ini merupakan salah satu bagian dari corporate social responsibility. Next, sedangkan kalau menurut Harvard Child, ada beberapa strategi dalam kegiatan PR untuk merancang suatu pesan dalam bentuk informasi berita. Kenapa sih informasi atau beritanya ini harus dirancang dengan baik supaya tidak terjadi yang namanya ambiguitas. Ambiguitas itu adalah pemaknaan ganda sehingga bisa menghasilkan yang namanya misperception. Kalau sudah menghasilkan misperception, misunderstanding, maka pesan yang dibuat oleh humas itu tidak akan
tercapai atau tidak akan sampai kepada audiensnya. Makanya ada beberapa cara yang harus dilakukan. Yang pertama yaitu dengan strategi of publicity. Nah, strategi of publicity ini adalah dengan cara campaign. Nah, campaign ini bisa bekerja sama dengan platform-platform media massa gitu ya. Misalnya campaignnya tentang membuang sampah pada kalau nggak salah tuh Rinso ya. Rinso itu gimana caranya campaign tentang untuk tidak membuang limbah plastik ke pantai. Ini ada iklannya kalau nggak salah. Nah, itu merupakan salah satu campaign. Jadi gimana nih caranya dengan campaign yang ada dapat mengedukasi halayak atau publik untuk bisa aware dengan program yang dilakukan oleh si perusahaan. Selain itu, dengan menggunakan taktik rekayasa suatu berita, ini akan dapat menarik perhatian audiens sehingga menciptakan publisitas. Nah, menciptakan publisitas ini seperti apa? Menciptakan publisitas ini tentu supaya citra di perusahaan itu semakin bagus-bagus dan orang itu akan makin percaya. Jadi kalau misalnya ada berita palsu yang menimpa perusahaan, konsumen atau halayak atau publik itu tidak akan langsung percaya. Karena kenapa? Publisitas yang dibangun itu sudah cukup baik. Seperti itu. Next, selanjutnya ada strategi of persuasion atau persuasi. Nah, di sini strategi apa ya persuasi itu biasanya untuk mengubah opini publik dalam mengangkat emosional satu cerita atau misalnya berdasarkan kisah nyata dan lain sebagainya. Contoh misalnya iklan Ramayana ya, ada seorang ibu yang terus-terusan ngajak puasa dan sahur ke anak-anaknya dan cucunya, padahal ibu itu tuh mengalami Alzheimer gitu, dan anak-anaknya ngikutin dan merasa itu bulan puasa beli baju Lebaran. Padahal kenyataannya bahwa suaminya itu sudah meninggal. Atau misalnya iklan Birben susu beruang di mana di situ kan menghasilkan kebaikan kalau nggak salah si tagline itu. Jadi berantem nih ibu anak dan bapak gitu ya beda pendapat. Akhirnya dengan minum susu Bir Brand ini menjadi baikan dan sadar bahwa ada nilai-nilai kebaikan di satu sama lainnya. Atau misalnya cerita-cerita yang diangkat di sirup marjan gitu ya. Marjan kan iklannya cuma setahun sekali dan itu diangkat gitu tema-temanya berdasarkan kisah-kisah yang ada. Itu yang disebut dengan strategi of persuasion. Next, kemudian ada yang disebut dengan strategi of argumentation. Ini lebih ke strategi dalam berargumentasi sebenarnya. Strategi ini biasanya untuk mengantisipasi berita negatif yang kurang menguntungkan. Nah, biasanya dibentuk sebagai berita tandingan yang mengemukakan argumentasi yang rasional agar opini publik tetap dalam posisi yang menguntungkan. Jadi gini, kalau misalnya perusahaan menerima berita palsu gitu ya, gimana caranya humas ini mengemas kata-kata atau kalimatnya disusun sebaik mungkin supaya satu lebih rasional, dua lebih masuk akal dengan ditampilkan fakta-fakta dan buktinya, dan selain itu juga tidak menyudutkan pihak perusahaan atau pihak stakeholder internal ataupun eksternalnya. Jadi benar-benar ini harus dipikirkan masak-masak bagaimana cara menyampaikan informasinya seperti itu. Nah, kemudian ada strategi of image. Strategi of image ini adalah strategi membentuk berita yang positif dalam publikasi untuk menjaga citra lembaga atau organisasi termasuk produknya. Jadi gimana nih caranya supaya image yang kita hasilkan itu bukan hanya dari segi promosi saja, tapi bagaimana di iklan tersebut atau promosi yang dilakukan itu dapat menghasilkan kepedulian terhadap lingkungan sosial, menguntungkan citra bagi perusahaan dan juga organisasi secara keseluruhan. Jadi bukan hanya si produknya saja yang bagus, tapi citra perusahaannya juga bagus gitu. Karena kadang ada ya, aduh bagus nih perusahaannya produk-produknya, tapi sayang ya perusahaannya mendukung LGBT karena kan di kita negara kita tidak boleh mendukung LGBT gitu ya. Nah, ini gimana caranya image yang kita bangun itu adalah
produk kita bagus, tapi perusahaan juga harus bagus. Artinya, gimana caranya membentuk apa ya lingkungan sosialnya ini bagus. Jadi ada campaign menolak misalnya LGBT, katakanlah produk-produk di perusahaan ini tidak mendukung LGBT sehingga aman dikonsumsi. Orang yang mayoritas di negara muslim tentu akan memilih produk ini. Tapi bayangkan ketika produk-produknya udah bagus banget tapi ternyata perusahaannya ngedukung LGBT, pasti jumlah penurunan penjualan produk ini juga akan terjadi karena kalau di negara-negara muslim LGBT ini sangat dilarang gitu. Tapi kalau misalnya di luar ya mungkin is fine, produk apa ya brand produk itu akan berpengaruh terhadap brand perusahaan itu sendiri. Seperti itu. Sip, materinya sudah selesai. Seperti biasa, kalau ada hal-hal yang ditanyakan, nanti saya akan ditanyakan. Terima kasih.